Jadi yang pertama kelebihannya adalah Allah sempurnakan ahsani taqwim. Allah sempurnakan bentuk rupanya, appearance-nya. Lalu yang kedua adalah bukan hanya bentuk bentuk fisiknya yang bagus, yang sempurna, Allah pun ciptakan kepada manusia sebuah kecerdasan melalui akal dan hatinya, sehingga ketika uji coba antara malaikat, iblis, jin dan juga manusia untuk menyebutkan nama-nama. Nah, ketika diuji coba itu, maka yang paling banyak menyebutkan apa yang ada di muka bumi ini hanya manusia, yaitu Adam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, ketika malaikat ketika itu setengah protes kepada Allah karena khawatir dan tidak yakin manusia mampu menjalankan amanah kekhalifahan, lalu Allah berfirman kepada mereka, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat Al-Baqarah ayat 31. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi Allah ingin mengangkat kemuliaan manusia di hadapan malaikat. Ketika malaikat protes, coba sebutkan nama-nama ini. Kemudian para malaikat itu berkata kepada qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian ayat 33 Allah melanjutkan, qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'malun wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Sebutkan nama-nama yang aku tunjukkan. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu tanyakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ketika malaikat itu protes kepada Allah atas penciptaan manusia yang terbuat dari tanah akan menjadi khalifah, sangsi dan meragukan, lalu kemudian Allah menguji coba. Didatangkan benda-benda di hadapan malaikat, jin, iblis dan juga manusia. Semuanya diminta tolong sebutkan kalau kamu benar-benar merasa hebat, merasa sombong. Semuanya tertunduk, gak ada yang mampu menyebutkan hatta sekalipun malaikat. Malah mereka mengatakan, aku tidak bisa apa-apa kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah minta kepada Adam, coba sebutkan. Maka semua yang Allah tunjukkan, Adam alaihissalam atau manusia menyebutkannya. Kemudian ketika Adam menyebutkan semua benda-benda tersebut, para malaikat itu mengatakan wazkuna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbaru wa kana minal kafirin. Kemudian akhirnya malaikat tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan itulah peristiwa Allah ingin memuliakan manusia di hadapan malaikat, ingin menjawab protesnya malaikat dan sekaligus membantah hinaannya iblis kepada kita. Hal ini sudah diceritakan di awal-awal kita pertemuan melalui voice note di WA ini. Dan hari ini kita mengetahui bahwa manusia itu makhluk yang cerdas. Dari mana kecerdasan? Ya Allah ajarkan langsung. Karenanya kita tidak boleh sombong sebagai bagian dari perilaku iblis, dan juga tidak boleh minder bahwa manusia itu adalah begini, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semuanya. Sahabat surgaku, nah di dalam surat Al-Isra ayat ke-70, surat Al-Isra adalah surat yang ke-17. Bapak Ibu sahabat surgaku bisa buka surat Al-Isra ayat 17. Ini adalah perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau yang pertama tadi ahsani taqwim, Allah ciptakan bentuk yang sempurna. Yang kedua, Allah berikan akal, kecerdasan untuk menyebutkan nama-nama
sehingga bisa keluarlah sekarang buahnya sains dan teknologi. Nah, berikutnya apalagi yang menjadi perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya? Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ingatlah ayat 30 ya, ayat 70 mohon maaf, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, di dalam beberapa tafsirnya bahwa kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah Allah telah muliakan melalui ayat ini, karramna, walaqad karramna Bani Adam. Allah telah sempurnakan. Nah, Allah telah muliakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Secara bahasa, karramna sepadan dengan makna fudulna.